Jengkol, nyaris semua orang kenal dengan makanan yang satu ini. Ada yang tergila-gila dengan sensasi makan jengkol, ada juga yang menghindar karena baunya. Tapi tak bisa dipungkiri, makanan ini bisa membuat siapapun terpikat dengan empuk daging buah ini. Di Jawa Barat, jengkol dijadikan lalapan dan ditumis. Sementara di Sumatera Barat dikenal sebagai jariang yang enak dibuat rendang hingga balado. Masyarakat Betawi pun punya semur jengkol yang legit dan gurih. Tapi siapa sangka, jengkol juga punya aroma mistis yang menaunginya. Sebagian orang percaya bahwa makhluk goib senang tinggal di pepohonan. Salah satunya adalah pohon jengkol. Karena itu, pohon ini konon dilarang ditanam di depan rumah. Keberadaannya dianggap akan memancing datangnya entitas astral. Meski begitu, Ade Wardana selaku ahli botani punya pendapat lain. Menurut dia, larangan itu justru logis jika dilihat dari sisi estetika. Tanaman yang mampu tumbuh tinggi ini tentu akan mengganggu jika berada di depan rumah. Bisa sampai 20-15 meter ya. Ya, dengan lebarnya bisa sampai 20 juga, sampai 15 sama. Itu pohon yang cukup besar. Dan daunnya juga kan dia lebar, jadi itu yang menyebabkan bisa menutup apabila ditanam di depan rumah. Uniknya, meski jengkol tidaklah terlalu akrab di lidah orang Jawa bagian tengah ke timur, pohon ini punya hubungan sejarah yang erat di Kasultanan Yogyakarta. Mengutip buku sejarah Keraton Yogyakarta, karya Ki Sabda Caraka Tama, setelah perjanjian Giyanti, wilayah Mataram terbagi menjadi dua. Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwana III dan Kasultanan Yogyakarta di bawah kuasa Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I. Saat itu, Sultan Hamengkubuwono I menandai calon ibu kota Kasultanan Yogyakarta dengan pohon jengkol. Menjadi alasan kenapa itu digunakan untuk menjadi batas atau penanda karena kesukaan raja terhadap buah jengkol, seperti itu. Sepertinya begitu. Seperti halnya yang dijadikan kenapa pohon sao kecik dijadikan batas oleh Pangeran Diponegoro karena beliau suka sao. Karena kan besar, rindang seperti pohon beringin dan itu terlihat dari kejauhan. Meski tak terlalu populer di Jawa, jengkol hampir bisa ditemui di pekarangan masyarakat Betawi di zaman dulu. Bahkan, Betawi punya masakan khas jengkol yang mengadaptasi dari semur daging yang diperkenalkan oleh kolonial. Pada masa penjajahan, warga pribumi biasa memang tak mampu membeli daging karena harganya terlampau mahal. Jengkol itu kan dulu identik makanannya orang miskin. Dalam arti makanan kelas bawah dan pohon jengkol itu kan mudah ditemukan gitu. Jadi karena kemudahannya itu khususnya di Betawi, di Jawa Barat maupun di wilayah Sumatera itu mereka banyak mengkonsumsi. Memang tak bisa disangkal, di balik kelezatan jengkol tersimpan aroma unik yang terkadang dianggap sebagai bau yang tak sedap. Memakan jengkol juga bisa mendatangkan bau yang menyengat ketika kita buang air kecil. Aroma jengkol ini berasal dari asam amino yang akhirnya membentuk sulfur dan membuat mulut hingga urin mengeluarkan bau yang khas. Ketika nih jengkol masuk ke presto, kita kasih air, bagian atas ini dimemarkan. Taruh aja di bagian atas, terus kemudian keduanya itu menghilangkan, mengurangi rasa aroma bau jengkol, itu serai dikeprek, taruh di atasnya juga sama daun jeruk. Tak hanya baunya, mereka yang berlebihan mengkonsumsi jengkol juga rentan keracunan jengkol alias jengkolan. Kandungan asam jengkolat yang mudah mengkristal dapat menyumbat aliran kencing pada metabolisme manusia. Ternyata, kasus ini juga sudah terjadi di masa penjajahan. Seorang dokter Belanda, Van Veen dan Himan, menulis sebuah laporan medis pada tahun 1933 yang menyebutkan peristiwa keracunan akibat biji jengkol.
Menurut Ade, kasus itu sangat mungkin terjadi karena masyarakat waktu itu tak benar-benar memahami cara mengolah jengkol. Sekarang kan ada yang namanya jengkol yang sudah dikubur kan, dikubur terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Itu kalau masyarakat Sunda menyebutnya jengkol tua. Jadi jengkol yang sudah tua itu dikubur terlebih dahulu 2 atau 3 minggu, setelah itu baru dibongkar kembali dan dibersihkan lalu dimasak. Jadi akan lebih cepat proses fermentasinya kan, supaya zat asamnya itu lebih banyak berkurang. Tak hanya bikin ketagihan, jengkol ternyata juga kaya khasiatnya bagi kesehatan. Bahkan jengkol disebut bisa mencegah penyakit diabetes. Karena asamnya tersebut mampu mengurangi kadar gula, gitu, kandungan gula di dalam tubuh. Selain itu, kulit dari biji jengkol juga bisa dimanfaatkan sebagai pengganti sampo. Itu diekstrak, jadi diambil asam jengkolnya itu, jadi digunakan untuk rambut. Ya, untuk keramas supaya rambut menjadi hitam, biasanya menggunakan jengkol. Meski merupakan tanaman asli Asia Tenggara, eksistensi jengkol kini telah dikenal sampai internasional. Jengkol yang dipromosikan oleh Ade sebagai masakan Nusantara selalu mendapat antusias dari rekan-rekannya dari luar negeri. Mereka sangat menyukai. Ya, kemarin tamu saya dari Inggris, dari Arab Saudi, dari Kuwait, dari Amerika. Saya sering suguhkan hal itu. Mereka baru merasakan rasa tersebut selama hidupnya. Karena tidak ada yang equal, tidak ada yang sama, rasa jengkol itu dia nggak bisa bandingkan. Bahkan di beberapa musim, seperti menjelang puasa, harga jengkol bisa lebih mahal daripada daging. Hal ini karena permintaan pasar yang terus meningkat. Pernah di tahun 2013 harga jengkol itu sampai menyentuh angka 100.000 per kilo. Sedangkan harga daging aja, daging ayam waktu itu 27.000. Jadi memang dari kekhasan rasa, baunya itu bisa meningkatkan nafsu makan. Penggemar jengkol pun tak terbatas di kalangan orang tua. Generasi muda pun juga telah merasakan nikmatnya makan jengkol. Dengan balutan kuliner kekinian, jengkol bisa diolah dalam beraneka ragam masakan. Nah, kalau anak muda itu biasanya yang kekinian kita coba adain yang namanya pasta jengkol. Itu sini ada. Terus kopi. Kopi kita memang ide diet kopi supaya karena penggemar kopi juga cukup banyak. Kalau favorit di sini ada tongseng jengkol, lada hitam. Berikut balado jengkol. Jengkol mungkin pernah jadi kisah mistis di masa lampau. Jengkol juga mungkin pernah jadi hidangan receh di zaman kolonial. Tapi sekarang, siapa yang mampu menolak kelezatan semangkuk jengkol? Ya, semua akan jengkol pada waktunya.